Ước gì ông trời cho con có bồ, ai cũng được. Không phải, ý con không phải anh này, anh nào. Banyak sekali generasi muda yang keliru besar menganggap mengikuti model barat seperti pakaian dua paha terlihat, udelnya bolong, dadanya juga longgar terlihat seperti itu. Gaya-gaya busana Eropa itu dianggap bisa menggenjot pasar, bisa menaikkan peringkat atau viewer, bisa meningkatkan segala-galanya. Itu keliru. But you happy? Yes, so happy teman-teman. Here is good boy. Here is good boy. Good job. Okay. Thank you, afternoon. You too, good girl. But you gigit me, why? What? No. Dia ngegigit ya, kalau lagi lapar dia ngegigit guys. Aduh. Dia ngegigit dan beneran ngegigitnya gitu. Tapi udah ini semua. Oke, semoga kalian terhibur dan kita akan bahagia. Yuk kita tidur di kandang ayam yuk. Okay, go. Let's go. 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 awal itu bisa dilihat videonya seperti ini. Glamor pakaiannya dibanding dengan artis-artis Indonesia papan atas itu tidak kalah. Tetapi menurut Harris Kui yang datang ke Vietnam merasa kasihan kepada Kuyen, ya namanya, ditulisnya Kueni, itu ternyata bacanya Kuyen. Ternyata hanya 10, 20, 30, hanya sekitar itu penontonnya itu di TikTok. Tapi sekarang begitu Harris Kui datang, ternyata Kuyen atau Kueni yang saya katakan sebelumnya, atau EN kata Harris, itu sekarang penontonnya sampai ribuan. Itulah yang membesarkan hati. Makanya Kuyen ini sampai menangis ketika mendapatkan hujatan atau julid, ya kata Harris Kui itu. Kenapa sih penonton Indonesia, netizen Indonesia banyak yang julid katanya? Kenapa? Karena kasihan. Tapi di ruang komentar Glo Gubuk Apung itu ketika menayangkan keartisannya Kuyen ini tahun 2019 sampai 2023 awal itu, begitu ditampilkan realita yang ada yang berkomentar, alhamdulillah katanya, Kuyen atau EN sekarang sudah mengaku bahwa dia usianya 23 tahun bukan 18. Begitu katanya. Apakah benar demikian? Coba kita lihat ya ini komentarnya. Terlepas dari benar dan tidak, memang penampilannya di TikTok sebelum tahun 2023 memang demikian glamor adanya dan tampak lebih dewasa. Beda dengan sekarang seperti kekanak-kanakan ya, karena dia itu memang artis, pandai berakting ya. Barangkali wajar jika beliau itu nanti dibidik menjadi pemain sinetron di Indonesia. Kan di Indonesia mah begitu. Orang Jepang saja yang di Jepangnya tidak dikenal, tidak bisa bersaing, katanya kenapa kamu tidak jadi bintang di Jepang saja di sana? Di sana saya nggak laku, saya bilang begitu. Nah, oleh sebab itu, orang-orang Indonesia belajar dari Kuyen atau Kueni tadi, jangan sampai menganggap setiap ada model-model Eropa yang memamerkan paha, memamerkan udel, memamerkan bagian belahan dada, baju-baju yang seperti itu selalu ditiru. Karena apa? Untuk menaikkan peringkat. Keliru. Ternyata Kuyen setelah sekarang bertemu dengan Harris dan Sanud berpakaian hijab yang seperti itu, viewernya, penontonnya setiap kali di TikTok, kebetulan admin juga ikut gabung di TikToknya mereka, ternyata luar biasa sekarang penontonnya
Seperti itu diantaranya. Dan biasa kalau penonton banyak, netizen itu komentar-komentar miring juga banyak, dan itu harus sudah siap ya. Bagi yang sudah membuat konten-konten itu, kalau memang nanti banyak komentar yang negatif ya enggak apa-apa. Admin aja sering dikatakan, ada yang mengatakan Abah baru muncul kok keliru katanya, padahal kan bukan keliru, emang sengaja dibuat seperti itu supaya ada respon dari penonton, supaya ada dialog. Kan di konten itu bukan hanya satu, tetapi satu konten dengan konten yang lainnya itu berkaitan. Ada konten yang mengatakan terpaksa tidur di kandang ayam, ada konten yang mengatakan Kueni yang sederhana, ada konten yang mengatakan bahwa Kueni itu atau Kuyen itu sudah artis sejak zaman dahulu namun tidak laku begitu. Jadi itu berdirinya seolah-olah berdiri sendiri setiap konten, padahal kalau secara keseluruhan barulah terbaca. Oh, ternyata Kuyen atau EN itu dulu artis dengan glamor seperti itu tapi tidak laku. Begitu penampilan sederhana sesuai dengan kontennya di situ yang menceritakan kesederhanaan Kuyen, sehingga Harris Kai saja atau Harris Kui tidurnya itu di apa? Di kandang ayam atau di kamar yang ada ayamnya. Kan sebenarnya itu hanya konten, belum tentulah dia tidur di situ. Kan waktu di syutingnya saja di situ digambar nggak ada tempat tidur di situ, itu adalah gudang ya kan. Nah, jadi sebenarnya itu adalah konten. Jadi benar hadirin sekalian. Jadi kalau kemarin itu, oh si Abah itu katanya baru juga muncul udah keliru, itu bukan tidur di kandang ayam. Ya iyalah, itu kan konten. Sengaja dibuat demikian supaya ada kontak dan komunikasi sehingga saling respon. Untuk mengetahui secara utuh ya tonton konten 1, 2, 3 terus bertingkat, begitu baru dapat disimpulkan pengertian sederhananya Kuyen atau Kueni itu di dalam konten tersebut ketika berhadapan dengan Harris Koi ketika dikunjungi, tampak seperti usia 18 tahun. Kalau memang benar 18 tahun. Tapi kan di komentar ruang komentar podcast terakhir, bukan podcast, konten terakhir di YouTube Waglo Gubuk Apung itu kan banyak adalah yang berkomentar dia usianya 23 tahun. Benar atau tidak wallahu alam ya. Itu mah kan urusan masing-masing. Biasa yang namanya artis itu kadang-kadang dia itu sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, masih mengaku gadis saja dan menyembunyikan suaminya. Nah, begitu juga Kuyen. Apakah benar Kuyen itu usia 18? Ya, itu mah hak masing-masing untuk mengakui hal seperti itu. Oke, kita bangga punya orang seperti Pikinaki, seperti Harris Kai, seperti Sanud. Orang itu berprestasi kan di dunianya masing-masing. Seperti B.J. Habibie, kita tidak bisa mengikuti B.J. Habibie di bidang teknologi pesawat terbang ya, karena memang Pak B.J. Habibie memang di situ spesialisnya. Yang punya spesialis atau hobinya di bidang bikin konten, ya bikin konten. Setiap orang kan punya gaya masing-masing ya, punya kelebihan masing-masing. Ya bekerjalah sesuai dengan profesionalitasnya masing-masing. Makanya kita juga kadang-kadang cemburu sama Zionis Israel ya. Orang-orang Israel kok hebat-hebat. Mau memboikot tentang sabun cuci, sabun mandi, odol, minuman. Semuanya kok memiliki saham Israel di berbagai macam produk itu. Mau memboikot gimana model begitu? Karena semuanya juga ada saham-saham di berbagai lini. Dan penemuan-penemuannya itu karena mereka ada ahli risetnya. Jadi setiap orang punya kelebihan di bidang riset odol, di bidang riset sabun, di bidang riset makanan, di bidang riset teknologi pesawat terbang. Begitu juga dengan Hamas. Salah satu contohnya ya orang Palestina. Itu kan hasil risetnya sehingga lobang di bawah tanah itu, lorong-lorong itu kan
sampai bisa menyimpan persenjataan, bisa mengangkut hasil bumi atau perekonomian karena di blokade bisa lewat bawah tanah. Itu kan tidak bisa dijamah oleh Israel kehebatannya itu. Dan sejarah memang selalu terulang. Kalau dulu ketika perkembangan pesat agama Kristen di Yunani, Romawi, itu kan waktu itu orang Kristen kalau ada ketahuan ya dibunuh. Makanya lahirlah kota Kombi atau kota Kom. Kota Kom itu kan lorong di bawah tanah. Penduduk masyarakat Romawi pada saat itu kenapa? Kalau hari Minggu menghilang, sepi, nggak ada orang. Baru tahu sekarang, oh mereka itu melakukan peribadatan hari raya atau peribadatan hari Minggu untuk orang-orang Kristen itu masuk ke dalam kota Kombi. Karena apa? Karena kalau ketahuan menganut ajaran agama Kristen kan dibantai, bunuh pada saat itu. Dan sekarang menjadi agama negara di situ. Tantangan memang selalu ada. Kembali kepada Kuyen yang diangkat ke artisannya oleh Haris Kui, di mana dulu itu penonton TikToknya hanya puluhan orang, sekarang sudah ribuan, tetapi resikonya sekarang banyak sekali yang membuli ya. Bukan membuli, sebenarnya biasa di dalam medsos itu ya, baik dan buruk, beda pendapat tuh biasa. Nah, ketika Kuyen itu atau Kueni yang dulu saya katakan itu menangis kepada Harris kan sudah pengalaman ya. Karya-karya Harris kita lihat dulu deh. Ini salah satu contoh Could karya. be fake, like, you know what I'm saying? Like they could scam you. You know what I'm saying? That's right. Too small. That's just about it. Damn, that's very unfortunate. Because I am the real person here, and you were really talking to a fake person the whole entire time. So the person before me, he is all fake, like he's fake, okay? And you were literally talking to a fake person the whole entire time. So yeah, I'm just letting you know, I'm the real person here. But actually, I'm the real person here, and those people you were talking to before, they were all fake. Itu baru satu cuplikan dari konten milik Harris Kui. Baru satu konten seperti itu. Di depan saya ini ada dua layar. Mari kita simak yang layar nomor 2. Oke, kita saksikan lagi. Hey, I am up to, like that. Yeah. In YouTube, we call them YouTubers. In Bilibili, we call up to. Up to. Okay. That's a very new information for me. I've never heard of that before. How are you? Are you YouTuber? Me? Uh-huh. No, I'm up to. Bilibili. Bilibili, up to Bilibili, yeah. What's your name? Can I search? Quickly. Gaya bercanda What's your name? No. Listen. No. Kekesalan di parasnya. Tatkala ada bukti bahwa karyanya viral lewat akun milik orang lain, beginilah cara Can you Harris search Kui this merespon name? semuanya itu. Biasanya kan orang bule atau orang asing yang dibikin kaget atau dibikin keheranan. Tapi baru kali ini Harris Kui lah yang dibikin kaget sampai terbengong-bengong. You can find that name on Coba Bilibili. kita lihat. Okay. You can see. Wait a minute. Are you? It's you? Lah, kok ada? Hah? This? Are What? What? wow, Let me see. So Many people watch? many people watch you. Yeah. How many people? Wait, how many people watch me? I don't even know Bilibili. That's crazy. 45 W. Wait a minute. 400. 450.000 orang telah menonton konten karya Harris Kui di Bilibili di Tiongkok. Sangat jelas,
Jika ada pertunjukan langsung berupa panggung teater di negeri itu yang menampilkan Harris Kui dengan karya-karyanya, akan lebih dahsyat dari Michael Jackson di Amerika tempo dulu. Adakah sponsornya? No, I don't even post on Bilibili. Yeah, someone. This is not your. But That's not me. This is your video. Yeah. It's not Oh, that's me. That's- Huh? That's me. What? Yeah, many. 你刚才被转载了。我知道，我刚说了。 What the hell? Someone use your video. Someone used my video. Oh my gosh. Many people see my video in Bilibili. Yeah. Oh Yeah. my gosh. Wow. Great. Wow. No, great. I'm shocked. What? That's crazy. Oh my god. It's you. Oh my gosh, that was my old video. Yeah, it's you. That's literally my old video. Let me see. It's all you. Look. All of you. What? Oh. That's me. And this What? is all about you. What the hell? I didn't know that. Banyak sekali orang-orang besar yang rela karyanya dibajak oleh orang lain. Banyak orang-orang pintar dan hebat tidak memiliki karya karena penuh dengan ketakutan, takut dibajak, takut ini, takut itu. Seperti para penulis buku saja, orang-orang yang hebat menulis itu akhirnya tidak memiliki karya sampai meninggal. Karena apa? Karena banyak isu katanya ketika menulis royaltinya itu tidak bisa dilacak kemana saja buku itu dijual. Aset bangsa Indonesia banyak yang terbuang dan tidak bisa diselamatkan, dari mulai isu kelebihan bayar yang disetor terhadap isi perjanjian meja bundar hingga harta kekayaan keturunan Tuan Hofland di Bank Internasional. Harris Kui membuka mata anak bangsa ini tentang benua Atlantik itu. Fosil manusia tertua di dunia ternyata ditemukan di Mojokerto, serta benua Atlantik yang ditakuti Yunani Romawi adalah Indonesia. Bangsa hebat yang disegani sejak dahulu itu adalah Indonesia. Kini lewat karya Harris yang populer di Bilibili Tiongkok dan TikTok, berasal dari YouTube Harris Kui. Karya besar anak bangsa telah merealisasikan tentang teori Atlantis yang diungkapkan filsuf Yunani kuno, Plato, dalam dua karya yang berjudul Timaeus dan Critias dari Atlantis. Inilah muncul kembali karya dari benua yang terletak di luar pilar-pilar Hercules, Selat Gibraltar saat ini. Atlantis atau Atlantika merupakan pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Ia menggambarkan pulau tersebut hilang pada 360 detik M. Sejak saat itu, banyak orang terobsesi untuk menemukannya. Kini muncul Harris Kui dan Vicky Naki dari Atlantis yang hilang itu. Ilmuwan Brasil, Aricio Nunes dos Santos, dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato as Lost Civilization. Penelitian buku tersebut menghabiskan waktu 30 tahun. Santos akhirnya menyimpulkan Atlantis itu Indonesia, maka Harris Kui kini muncul. Karya bangsa yang besar akan muncul kembali setelah tahu sejarah negerinya. Manusia tidak akan silau oleh arogansinya penguasa dunia. Saat ini, manusia Karya-karya Harris seperti yang go internasional bisa memperdaya tentara Israel, bisa memperdaya guru bahasa Inggris di Rusia, bisa memperdaya orang-orang yang hebat-hebat itu, tapi bukan memperdaya dalam pengertian negatif ya. Mereka saling senang kan, seperti guru bahasa Inggris dari Rusia itu. Yo, senang sekali mendapatkan nomor telepon dari Harris Kui. Dari mana dapat nomor teleponnya? Ya sulap, begitu bunga itu api menyala, disulap jadi bunga, tiba-tiba handphonenya bunyi. Kata guru bahasa Inggris di Rusia itu, maaf ya, ada telepon dulu, boleh diangkat? Silakan diangkat. Begitu diangkat, yang halo itu ternyata Harris kan. Lah kok bisa masuk ke nomor saya? Begitu. Dengan senang, terima kasih ya, nanti saya simpen nomornya. Salah satu contoh. Jadi hiburan yang menyenangkan. Oke, kita lanjut dulu setelah tontonan berikut ini ya. Kita tonton dulu bersama-sama. Video dan penampilan pakaian modern gaya Eropa seeksekutif ini hanya ditonton puluhan penggemar di Vietnam saat itu.
admin sangat percaya pada pernyataan Harris Kui. Mengapa? Video dan pakaian yang ditampilkan Queenie tahun 2019, tahun 2020, 2021, tahun 2022, dan awal tahun 2023 begitu luar biasa, sekelas dengan pakaian artis papan atas di Indonesia. Mari kita kupas sebagian kecil saja di video ini. Tampaknya pembawaan lagu-lagu Vietnam yang syahdu. Pengambilan gambar video dan editingnya sudah ditangani orang-orang profesional di negara tersebut. Mengapa tidak sepopuler saat ini? Tampaknya di negara Vietnam Queenie itu kalah bersaing. Bahkan dibanding Kinoi saja, keartisannya masih ketinggalan. Mari kita apresiasi karya Harris Kay di konten YouTube yang sudah ditranslate ke berbagai bahasa di dunia. Yang kini telah beralih ke berbagai bahasa di dunia. Parah cuy. It's you. It's you. 刘大兴，这绝对是我见过最会撩妹的男人。我不知道该称他为黑客还是魔术师，只要跟他聊上。 Tetapi sebaliknya, orang-orang yang biasa-biasa saja terus berkarya dan meledak karyanya, tidak peduli apakah royaltinya itu dihitung dengan benar atau tidak. Nah, seperti halnya Harris Kay ini. Harris Kay ini berkarya saja. Tapi di balik itu sekarang beliau kan populer di Tiongkok, salah satu di antaranya yang di luar sepengetahuan dia, karena di Tiongkok itu tidak ada YouTube, yang ada adalah Bilibili. Ternyata konten-konten dia dimunculkan di Bilibili dengan pengantar berbahasa Tiongkok dan bukan akun miliknya. Dia tampaknya geleng-geleng kepala. Di balik itu, kalau para promotor di Indonesia pemilik modal peka, yang namanya Harris Kay itu kalau menayangkan film layar lebar saja, yang pembawa acaranya adalah Harris Kay, kemudian dia menceritakan bahwa ini dulu latar belakang sejarahnya begini. Atau yang terbaru diantaranya sekarang ini kan ada Kinoi dan ada juga EN. Nah, Kinoi dan EN yang dari Vietnam itu, ini kan peristiwa yang baru-baru ini ya. Nah, cukup saja Queenie atau Kinoi itu datang ke Vietnam bersama Harris, menonton layar lebar yang sudah ditayangkan di TikTok atau di Instagram atau di YouTube. Bukan hanya Queenie atau Kinoi yang bisa merebut pasar di negaranya, Fadil, Sanut, Udin, Harris, dan Vicky Naki punya pasar tersendiri, tinggal manajemen artis internasional mana yang mau memolesnya. Tentu saja manajemen artis harus selektif. Pertunjukan seperti ini harus dihindari. Kinoi sudah benar menunjukkan cara yang benar untuk menghindari bully. Adegan Kinoi ini adalah untuk seleksi alam dalam memilih teman di TikTok, dan ini sangat kontras dengan perilaku santun Harris Kay. Sanut dari Bandung salah satu teman Kinoi, dan M dari Vietnam, yang rutin mengajari netizen mengaji, bersolawat, menyanyi dan berhijab. Penggemar Sanut terus bertambah dari berbagai kalangan, karena banyak nilai-nilai yang layak ditauladani, walau masih ada bagian-bagian yang perlu dikoreksi. Setelah Harris Kay dibikin shock oleh Bilibili, tentu saja hal ini telah mengejutkan banyak orang. Karena Harris Kay sendiri tidak mendapat kompensasi dari penayangan itu, namun dari YouTube nama Harris Kay melambung tinggi dan mendapat pengganti hasil keringatnya itu. Yeah. 2:16 a.m. Yeah. So, are you? How do you know? Oh, no. No. I'm just. Yeah. Oh, yeah, because. No. It's okay. Fang, Susan. Thank you very much for your help. It's just mind blown. I don't know that a lot of people watch me in China. Fang, Xing, thank you very much. Okay. Teman-teman, aku adalah Kajila. Iya. Ingin menonton video karya Harris Kay. Iya. Harris Kay. Iya. Queenie. Iya. Harris Kay. Iya. Selamat menyaksikan. Dah ya, oke. Ingin melihat penontonku bahagia. Nah, ke Jadi tempat ini gitu.
udahlah, pokoknya lihat aja nanti, nggak usah banyak ekspektasi ya, lihat aja gitu apa hasilnya. Tolong tetap dukung. But you happy? Yes, so happy teman-teman. Here is good boy. Here is good boy. Good job. Okay. Thank you, Hatunun. You too, good girl. But you gigit me, why? What? No. Dia ngegigit ya, kalau lagi lapar dia ngegigit guys. Aduh. Dia ngegigit dan beneran ngegigitnya gitu. Tapi udah, ini semua oke. Semoga kalian terhibur dan kita akan bahagia. Yuk kita tidur di kandang ayam yuk. Okay, go. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita tidur di kandang ayam. Oh ini panas kan? No, this. No this? I can't. Okay. Yo, go. Kumamu kan? Oke teman-teman, here is yo, go. Oh nggak bisa dibuka, udahlah di sini aja. Di sini. Okay, this. Bye bye. Di sini. Bye bye. Good sleep. To room. 24 jam tidur di Aku kandang harus ayam. berusaha untuk bahagia. Beginilah pesan Harris untuk para netizen. Video inilah yang tembus hingga Eropa dan Tiongkok. Queenie dari Vietnam sangat menyukai karya Harris, hingga Queenie belajar Islam. Beginilah saat Queenie belajar sholawat dengan orang Indonesia. Adegan dan pakaian Queenie di tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Paha, perut, dan dada terbuka lebar. Penontonnya hanya puluhan orang saja. Padahal dengan gerak tarian lenggak-lenggok sangat lincah. Hal itu sangat kontras dengan pakaian tertutup dan gerakan anggun di video ini, ditonton ribuan orang. Semua ini karena sentuhan Harris Kui dari benua Atlantis yang hilang. Mungkin untuk menggantikan cerita legenda Yunani dalam buku yang ditulis Plato sang filosof. Mengapa penggemar Queen penontonnya melonjak tinggi sekali? Dari Pulau Sabang sampai Merauke itu jumlah penduduknya dia kan sampai 270 juta. Itu yang tercatat dahulu, mungkin masih berkembang saat ini. Nah, karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia, jadi rebutan untuk pasar. Salah satu contoh diantaranya, orang Vietnam saja bangga kalau bersahabat dengan orang Indonesia. Seperti kita tonton di belakang ini. Kini adalah artis Vietnam yang memiliki kelebihan dibanding Queenie. Kini tersisih oleh populernya N setelah dipublikasi Harris Kui. Pinoy saja menyanyikan lagu Win Win Win, asal kawin, Win Win Win, mau kawin Win Win Win. Itu dinyanyikan bersama dengan bapaknya. Kita tonton nanti ya. Itu salah satu contoh. Karena apa? Karena netizen Indonesia itu boleh dikatakan berpeluang ya untuk subscribe, untuk meningkatkan pendapatan dari YouTube, dari TikTok, dari medsos Queenie lainnya. dari Vietnam, Limanan Harris Kai Diomet berikut ini. Karya seperti inilah yang membuat dirinya jadi terkenal. Jangankan masyarakat biasa, tentara IDF saja sangat takjub dengan Harris. Anak Indonesia, ayo teruslah berkarya seperti Harris Kui.